Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romi Rahmat dengan NIM D1B1210075, kelas B, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mandiri mata kuliah Ekologi Pertanian. Nah, ini tugas mandiri. Yang pertama, isilah perhitungan kebutuhan kalori Anda tiap hari, lihat pada tabel contoh. Yang kedua, buatlah pertanyaan pada level memahami konsep dari informasi dalam tiap gambar di atas dan kaitannya dengan kebutuhan kalori Anda. Yang ketiga, buatlah jawaban pada level menjelaskan dan menerapkan konsep atau teori dalam ekologi pertanian dari pertanyaan yang telah Anda buat pada nomor 2, mengacu pada artikel yang akan dibagikan pada WA grup ekologi pertanian kelas B. Yang keempat, presentasikan pertanyaan dan jawaban tiap gambar menggunakan PPT 2019. Yang kelima, rekam presentasi Anda, kirim link video YouTube Anda ke WA grup kelas B, paling lambat pukul 8 sebelum kuliah berikutnya. Nah, ini tabel contoh menghitung kebutuhan kalori tiap hari. Dan nama, umur, jenis kelamin, ukuran tinggi badan masing-masing, ukuran berat badan masing-masing, apakah Anda sering berolahraga atau bertani, berapa kali seminggu. Nah, hitung BMR pria dan BMR wanita. BMR atau basal metabolic rate atau angka metabolisme basal adalah kebutuhan minimal energi untuk melakukan proses tubuh kita. Proses tubuh kita meliputi mempertahankan tonus otot, sistem peredaran darah, pernapasan, metabolisme sel, dan mempertahankan suhu tubuh. Nah, untuk BMR pria sama dengan 88,362 ditambah dalam kurung 13,397 dikali berat badan ditambah 4,799 dikali tinggi badan dikurang 4,33 dikali umur. Sedangkan untuk BMR wanita dengan 447,593 ditambah 9,247 dikali berat badan ditambah 3,098 dikali tinggi badan dikurang 4,33 kali umur. Nah, ini hitung TE tidak aktif. Jika Anda tidak aktif berolahraga atau bertani, maka BMR yang tadi dikalikan dengan 1,2 kilokalori. Nah, jika Anda cukup aktif berolahraga atau bertani, maka BMR dikalikan dengan 1,375 kilokalori. Jika Anda tidak aktif berolahraga atau bertani, maka BMR dikalikan dengan 1,55 kilokalori. Dan yang terakhir, jika Anda sangat aktif berolahraga atau bertani, maka BMR dikali 1,725 kilokalori. Nah, menghitung kebutuhan kalori. Nama Romi Rahmat, usia 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 172 cm dan berat badan 56 kg. Untuk BMR pria 88,362 ditambah 13,397 dikali 56 ditambah 4,799 dikali 172 dikurang 4,33 dikali 20. Maka hasilnya sama dengan 88,362 ditambah 750,232 ditambah 825,428 dikurang 86,6. Maka hasilnya sama dengan 1577,422. Di sini saya mengambil cukup aktif berolahraga atau bertani, maka hasil BMR-nya dikalikan dengan 1,357. Maka hasilnya sama dengan 2140,56 kilokalori. Nah, itu kebutuhan kalori tiap hari per hari. Maka sumber makanan untuk mencukupi kebutuhan kalori tersebut, yang pertama ada 1 telur dadar yang setara dengan
155 kilokalori. Nah, nasi 3 centong sama dengan 360 kilokalori, dan 100 gram tempe sama dengan 200 kilokalori. Maka dijumlahkan 155 ditambah 360 ditambah 200 dikalikan dengan 3. Kenapa dikalikan dengan 3? Karena ini yang hasil ini dikalikan dengan 3 kali makan. Maka hasilnya sama dengan 2145 kilokalori. Maka hasil tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan kalori yang per hari. Nah, sekarang masuk ke gambar. Yang pertama, informasi apa yang Anda peroleh setelah melihat gambar tersebut? Nah, dalam gambar tersebut ada penggunaan lahan atau land use, diartikan sebagai setiap bentuk intervensi manusia terhadap lahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya, baik material maupun spiritual. Penggunaan lahan dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu penggunaan lahan pertanian dan pertanian. Penggunaan lahan pertanian dibedakan berdasarkan penyediaan air dan jenis tanaman yang terdapat di atas lahan tersebut, seperti tegalan, sawah, kebun, padang rumput, hutan produksi, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk penggunaan lahan non pertanian dapat dibedakan menjadi lahan kota atau desa, industri, rekreasi, dan sebagainya. Selanjutnya gambar yang B. Pertanyaannya, gambar di samping menunjukkan agroekologi lanskap. Jelaskan apa yang dimaksud dengan agroekologi lanskap. Nah, agroekologi lanskap, ekologi pedesaan produktif, adalah cabang agroekologi umum yang juga merupakan cabang dari pertanian, kehutanan, agroforestry, dan ekologi alam, di mana fokusnya bukan pada ekosistem individu atau ekosistem dan ekosistem alam on-farm, tetapi pada interaksi antara ekosistem yang berasal diturunkan manusia, dikelola, dan atau dipengaruhi. Atau yang kedua, interaksi antara mereka yang menghasilkan output yang berguna, ekosistem alami, dan tetangga non-produksi. Nah, selanjutnya, gambar di samping menunjukkan populasi tanaman budidaya. Apa yang dimaksud dengan populasi? Nah, dalam konsep ekologi, populasi adalah suatu kelompok individu dari spesies yang sama yang hidup dalam suatu area dan waktu tertentu. Seperti gambar di samping ini terdapat satu populasi tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura juga bisa menjadi salah satu sumber kalori. Contohnya tanaman cabai yang 100 gramnya itu setara dengan 39,7 kilokalori. Nah, selanjutnya gambar yang bagian D. Gambar di samping menunjukkan ekologi bentang alam atau landscape. Jelaskan apa itu ekologi bentang alam atau landscape. Ekologi bentang alam atau landscape adalah mosaik ekosistem yang saling terkait. Fokus pada faktor-faktor yang mengontrol pertukaran energi, material, dan organisme di berbagai ekosistem. Nah, pada gambar bagian E, pertanyaannya, pada gambar di samping menunjukkan suatu ekosistem. Apa makna ekosistem dalam konsep ekologi? Nah, dalam konsep ekologi, ekosistem adalah komunitas organisme atau populasi dan komunitas dalam suatu area dan waktu tertentu beserta faktor-faktor fisik yang berinteraksi dengan organisme-organisme tersebut. Interaksi menyebabkan terjadinya aliran energi dan daur materi antara organisme dan lingkungannya. Kedua, sebutkan komponen biotik dan abiotik tersebut pada gambar di samping. Nah, ada komponen biotik seperti tanaman padi. Seperti yang kita ketahui, tanaman padi itu merupakan makanan pokok bagi rakyat masyarakat Indonesia.
dan sudah saya jelaskan di awal tadi, padi yang sudah diolah menjadi beras, diolah menjadi nasi, 3 centongnya itu sama dengan 360 kilokalori. Nah, yang keduanya ada pepohonan dan ketiganya ada gulma. Selanjutnya komponen abiotik. Komponen abiotiknya terdiri dari suhu, cahaya, air, kelembapan, udara, garam mineral, dan tanah. Gambar yang F. Tanaman apa yang dibudidaya pada gambar di samping? Yang pada gambar tersebut ada tanaman jagung dan tanaman kacang tanah. Kedua, berapa kalori yang terkandung dalam 100 gram jagung dan kacang tanah? 100 gram jagung sama dengan 86 kilokalori dan 100 gram kacang tanah sama dengan 567 kalori. Nah, gambar yang G, satu tanaman apa yang dibudidaya pada gambar di samping? Ya, jawabannya itu tanaman jeruk. Yang kedua, sebutkan komponen yang terdapat pada gambar di samping. Ada komponen yang terdapat pada gambar tersebut, ada cahaya matahari, iklim, suhu, tanah, pohon jeruk, dan gulma yang saling berinteraksi menjadi satu kesatuan ekosistem. Selanjutnya gambar bagian H. Jelaskan apa yang Anda ketahui pada gambar tersebut. Nah, di sini ada tanaman merica dan tanah. Tanah merupakan media tumbuh tanaman. Sifat fisik tanah antara lain tekstur, struktur, konsistensi, dan permeabilitas tanah. Dan sifat kimia tanah antara lain pH dan kandungan unsur hara. Kandungan unsur hara terdiri dari kandungan nitrogen, fosfor, kalium, dan bahan organik. Dan sifat biologi tanah antara lain mikroorganisme pengurai bahan organik di dalam tanah. Nah, gambar I, yang pertama tanaman apa yang dibudidaya pada gambar tersebut. Yang kedua, gambar di samping menunjukkan komponen-komponen ekosistem. Jelaskan. Pertama, tanaman yang dibudidaya yaitu tanaman pisang. Dan ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen abiotik dan biotik. Nah, kalau yang abiotiknya itu bahan tak hidup atau non-hayati, itu seperti tanah, cahaya matahari, air, dan sebagainya. Dan produsen itu tanaman, kalau di gambar ini itu tanaman pisang, dan konsumennya itu manusia dan hewan-hewan, dan pengurai itu yang bertugas untuk menghancurkan sisa-sisa makhluk hidup seperti dedaunan pohon pisang ini yang telah mati, telah jatuh ke tanah. Nah, selanjutnya gambar J. Apa yang Anda ketahui tentang gambar tersebut? Di situ terdapat tanaman budidaya dan cahaya matahari. Nah, cahaya merupakan faktor lingkungan yang sangat penting bagi sumber energi utama bagi ekosistem. Nah, ada 3 aspek penting yang perlu dikaji dari faktor cahaya yang sangat erat kaitannya dengan sistem ekologi, yaitu 1. Kualitas cahaya atau komposisi panjang gelombang, yang 2. Intensitas cahaya atau kandungan energi dari cahaya, yang ketiga lama penyinaran seperti panjang hari atau jumlah cahaya yang bersinar setiap hari. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga presentasi ini membawa keberkahan bagi kita semua. Baik, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.